copot. Untung dia nggak bangun. Coba aku tebak kata sandinya pakai tanggal lahir anak kami. Bener, langsung kebuka. Ya ampun, ini nomor siapa, nggak diberi nama tapi isinya masa begini. Sayang, terima kasih ya mobil barunya, makin cinta deh. Astaga, jadi uang tabungan kemarin dipakai buat beliin wanita ini mobil. Kurang kerjaan kamu ngintip HP orang malam-malam begini. Hah? Jadi bener bukan aku selama ini? Kamu punya Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nabila. Hari ini aku mau berbagi rahasia kecil tentang gimana caranya menjaga kesetiaan di dalam rumah tangga. Ingat, kunci utama pernikahan yang berkah itu cuma satu, yaitu kejujuran dan selalu menjaga perasaan pasangan kita dari godaan orang ketiga di luaran sana. Bagus kak, aura penolong rumah tangganya keluar banget. Tolong tahan senyum manisnya sebentar ya, aku mau ganti sudut rekamannya sedikit. Iya dong Maya, konten kayak gini tuh harus kelihatan meyakinkan biar para istri di luar sana makin sayang sama suaminya. Dan para perempuan centil itu sadar diri kalau merusak kebahagiaan orang lain itu dosa besar. Aduh, kata-kata tajam banget kak. Tapi ngomong-ngomong, habis ini videonya mau langsung aku edit dan upload malam ini juga. Atau mau ditimbun dulu di folder penyimpanan? Langsung edit aja Maya, biar penonton kita nggak kabur. Oh iya, tolong pastiin semua file rekaman hari ini masuk ke akun tim kita yang biasa ya, biar rapi dan gampang dicari kalau mau dipakai lagi. Siap kak, semua file langsung aku satuin di akun penyimpanan kita ya, biar aman dan nggak berceceran kemana-mana. Wah, pas banget Maya, aku harus pergi sekarang karena ada urusan mendesak. Urusan mendesak apa kak? Kok kelihatannya buru-buru banget sampai wajah kamu berseri-seri gitu? Ada janji ketemu orang penting di kafe. Kamu jangan kepo ya. Kamu langsung pulang aja kalau urusan studio udah beres. Kamu tahu nggak, setiap kali kamu di media sosial, aku selalu merasa jadi pria paling beruntung karena bisa punya kamu di dunia nyata. Kamu jauh lebih pengertian dan manis dibanding istriku di rumah yang hobinya cuma ngomel tiap hari. Kamu mah bisa aja gombalnya. Tapi ingat ya, di depan kamera aku harus tetap jadi malaikat pelindung rumah tangga orang lain. Walau aslinya aku cuma mau jadi pelindung hati kamu seorang. Jangan sampai ada yang curiga sama hubungan kita. Permisi kak, ini tisu tambahannya, silakan dinikmati kembali kopinya. Oh iya mas, terima kasih ya mas. Sama-sama kak, kalau butuh bantuan lagi panggil aku aja di dekat meja kasir depan ya. Nah, karena video motivasi kamu minggu ini tembus jutaan penonton dan bikin kamu makin terkenal, aku punya hadiah buat kamu. Ini kunci mobil baru yang kemarin kamu mau, udah aku beliin lunas. Ya ampun Mas Arman, kamu serius? Ini mobil impian aku banget. Kamu memang pacar terbaik. Makin sayang deh. Apa sih yang nggak buat kamu? Tapi ingat, mobilnya di sini disimpan di rumah kamu dulu. Jangan sampai istriku nyium bau-bau pengeluaran uang ini. Dia belakangan ini sensitif kalau aku pulang terlambat. Aman mas, istri kamu kan gak tahu apa-apa. Dia pasti lagi sibuk ngurus rumah tangga kalian yang ngebosen ini tuh. Tapi ngomong-ngomong soal rumah kamu, apa istri kamu gak curiga kalau kamu belum pulang jam segini? Waduh, bener juga. Ini udah sore, istriku pasti udah nungguin. Ya ampun Bilastri, coba kamu lihat perempuan di TV ini. Kata-katanya itu adem banget. Pinter loh dia kalau nasihatin para istri biar selalu sabar dan setia sama suaminya. Wanita panutan banget. Iya ibu, cantik lagi orangnya. Zaman sekarang ada perempuan muda yang bicaranya lurus dan mikirin keharmonisan rumah tangga orang lain kayak begitu. Bener Be, dia juga bilang kalau suami mulai berubah sikap, istri harus cepat tanggap. Makanya aku sengaja tunggu Mas Arman pulang. Mau aku kasih lihat video ini biar dia juga belajar dari konten ini.
Halo, aku pulang. Duh, hari ini di luar macet banget, bikin kepala aku mau pecah rasanya. Mas, udah pulang? Sini duduk dulu, Mas. Kebetulan banget aku lagi nonton video motivasi dari Nabila yang lagi viral. Bagus banget loh buat kita. Apa sih Siska, aku baru pulang kerja, capek banget. Nggak ada waktu buat nonton video nggak jelas begitu. Bikin tambah pusing aja. Kok kamu kutus begitu sih, Mas? Aku kan cuma mau ngajak kamu nonton sebentar. Lagian belakangan ini kamu juga sering pulang telat. Udah, jangan nuduh yang enggak-enggak. Aku mau ke kamar mandi dulu. Mau mandi biar nggak makin stres denger omelan kamu. Sikap kamu aneh, Mas. Besok aku harus cari tahu ke kantor agensi tempat motivator itu bekerja. Siapa tahu ada info seminar yang bisa kita ikuti bersama untuk memperbaiki hubungan kita ini. Coba kamu lihat grafik ini Nabila. Penonton video motivasi kamu melesat tajam sampai nembus angka jutaan minggu ini. Banyak nama besar yang antri mau bekerja sama karena citra kamu yang bersih dan dicintai ibu-ibu seluruh Indonesia. Iya dong Riko, acting aku di depan kamera kan emang gak pernah gagal. Mereka semua percaya kalau aku ini malaikat penyelamat rumah tangga. Ini ada berkas kontrak kerjasama baru dari perusahaan kosmetik herbal bernilai ratusan juta rupiah, Kak. Mereka minta Kak Nabila jadi duta produk mereka selama setahun penuh. Wah, rezeki istri orang yang mengarik ke aku semua ya. Tolong simpan berkas ini yang aman ya, Citra. Kita harus terus ambil proyek besar begini biar pundi-pundi uangku makin tebal. Aman, semuanya udah aku atur. Oh iya, untuk materi video minggu depan, kira-kira kamu mau pakai tema apa lagi biar penonton kita makin heboh di media sosial? Buat aja video dengan tema menyindir perempuan pelakor. Aku mau buat kata-kata yang super tajam biar mereka sadar kalau rebut suami orang itu tindakan paling menjijikan di dunia ini. Ide kamu memang selalu out of the box dan berani Nabila. Tapi omong-omong, persiapan materi video menyindir pelakor itu butuh data referensi tambahan yang harus kita ambil dari folder arsip lama kita besok. Coba kamu lihat sayang, tiket penerbangan untuk liburan kita ke luar negeri bulan depan udah aman. Aku pesan semua. Aku pakai nama samaran biar nggak terlacak Siska atau keluargaku yang lainnya. Hebat kamu, Mas. Sumpah, aku udah nggak sabar mau liburan berdua sama kamu tanpa sembunyi-sembunyi. Tapi aku sempat panik kemarin pas mau bayar tiketnya, hampir aja aku salah pakai kartu kredit yang biasa dipegang Siska. Kalau sampai dia lihat ada pengeluaran buat 2 tiket pesawat, bisa habis aku diinterogasi semalaman di rumah. Ih, kamu ini ada-ada aja. Untung kamu sadar. Makanya lain kali lebih teliti lagi kalau mau nyiapin agenda rahasia. Kita ini harus selangkah lebih maju dari kecurigaan istri kamu. Halo pasangan laknat. Aku mau nawarin keripik kaca dan basreng paling enak. Caranya tinggal tap-tap layarnya aja. Banyak promonya. Jangan sampai kehabisan ya. Ayo tap-tap layar kalian sekarang juga. Panas banget ya cuaca pagi ini. Mbak, yang di dalam gazebo itu kok kayaknya akrab banget ya. Mukanya juga kayak nggak asing. Duh, gawat Mas. Ada ibu-ibu kompleks lewat lihat ke arah kita terus. Jangan-jangan dia tahu kalau aku ini Nabila. Tenang sayang, santai aja dan jangan nengok ke arah dia, nunduk aja. Udahlah, paling cuma perasaan aku aja. Lagian mana mungkin artis motivator terkenal mau nongkrong di gazebo pojokan taman begini. Hampir aja copot jantungku Mas. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Suasananya mulai nggak aman. Lebih baik kita pisah sekarang. Iya bener, aku juga harus ke kantor sebelum jam istirahat selesai. Kamu hati-hati ya di jalan, besok kabari aku lagi kalau kamu senggang.
Aduh, Maya, ini berkas arsip milik Kak Nabila. Kok berantakan banget sih? Mana panitia seminar besar minggu depan udah nagih terus buat ngirim materi video perjalanan karirnya. Ya gitu deh, kalau buat kita yang simpen sendiri, semua file dicampur jadi satu. Pokoknya kamu pindahin aja semua isi folder utama itu ke akun penyimpanan kita, biar cepet beres. Ya udah, langsung aku salin semua tanpa sisa ya, biar nggak ada materi yang tertinggal. Soalnya kalau sampai ada video penghargaan yang kurang, bisa diamuk kita berdua sama Kak Nabila. Halo timku yang paling hebat. Gimana persiapan video untuk pameran dokumenter di puncak acara seminarku nanti? Semua pencapaian terbaikku tahun ini udah masuk kan? Kak Nabila, aman kak? Ini Kevin lagi proses mindahin semua arsip video kakak ke penyimpanan bersama, biar panitia besok tinggal unduh. Bagus banget. Ingat ya Kevin, jangan sampai ada video prestasiku yang kelewat. Aku mau penonton besok terpukau melihat dedikasiku dalam memotivasi rumah tangga orang lain. Aku nggak mau tahu. Pokoknya semua file di folder itu harus masuk semua. Siap Kak, ini proses kirimnya udah berjalan dan langsung tersinkron ke akun penyimpanan kok. Dijamin aman dan gak bakal ada yang tersisa. Sempurna. Kalau begitu, aku tinggal dulu ya. Aku mau istirahat biar besok stamina ku fit. Oh iya Maya, besok pagi kamu harus ikut aku buat ngecek kesiapan lokasi acara biar nggak ada kendala teknis ya. Siap kak, besok pagi aku langsung standby di depan rumah kakak. Maafin aku ya mas, aku nggak tenang kalau belum cek HP kamu. Sikap kamu mencurigakan. Jangan ganggu, aku ngantuk. Duh, jantungku mau copot. Untung dia nggak bangun. Coba aku tebak kata sandinya pakai tanggal lahir anak kami. Bener langsung kebuka. Ya ampun, ini nomor siapa nggak diberi nama tapi isinya masa begini. Sayang, terima kasih ya mobil barunya. Makin cinta deh. Astaga, jadi uang tabungan kemarin dipakai buat beliin wanita ini mobil. Kurang kerjaan kamu ngintip HP orang malam-malam begini. Oh, jadi bener bukan aku selama ini. Kamu punya simpanan di luar sana kan? Tadi aku lihat sendiri ada foto dan pesan mesra dari seorang perempuan. Siapa dia mas? Jawab jujur, siapa? Kamu jangan asal nuduh ya, itu cuma pesan salah sambung dari rekan bisnisku yang sedang bercanda. Kamu jangan membuat masalah yang gak ada menjadi ada deh. Rekan bisnis mana yang dipanggil sayang-sayangan dan dikirim mobil mewah mas? Kamu udah keterlaluan bohongin aku. Besok pagi-pagi sekali aku akan datang ke acara seminar agensi besar itu untuk memenangkan pikiranku, sekaligus mencari tahu kebenaran ini. Terserah kamu mau pergi kemana aja. Yang jelas aku gak mau membahas masalah ini lagi. Bikin pusing aja. Duh, Maya, tolong pasang mikrofonnya yang bener ya. Jangan sampai merusak tatanan gaun mewahku ini. Hari ini adalah hari paling bersejarah buat aku. Gelar inspirator rumah tangga tahun ini sebentar lagi bakal resmi jadi milik aku. Udah aman kok kak, ini udah terpasang kencang di balik gaun. Tenang aja, penampilan kakak hari ini bener-bener secantik bidadari turun dari kayangan. Semua mata pasti bakal terpesona. Betul itu, semua kursi di aula utama udah penuh total. Antusiasme penonton benar-benar luar biasa. Oh iya Maya, file video perjalanan karir Nabila yang kemarin udah dipastiin aman di laptop operator panggung utama kan? Udah beres semua kak Riko. Kemarin udah aku sinkronasikan semua file dari folder utama ke akun penyimpanan bersama yang terhubung langsung ke laptop panitia di depan. Tinggal pencet tombol putar aja nanti. Permisi Kak Nabila, ini ada buket bunga besar dari pihak sponsor utama sebagai ucapan selamat. Nah 5 menit lagi kakak dipersilakan masuk ke aula karena acara penghargaan mau segera dimulai.
Wah, cantik banget bunganya. Terima kasih ya Sarah. Tolong sampaikan ke pembawa acara kalau aku udah siap naik panggung. Baik Kak Nabila, mari aku antar lewat lorong khusus ini biar langsung menuju ke podium panggung utama. Hadirin sekalian, inilah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Mari kita saksikan bersama di layar proyektor raksasa di belakang kita sebuah video dokumenter perjalanan karir dan sang inspirator rumah tangga tahun ini, Kak Nabila. Yeay! Terima kasih banyak semuanya. Aku sangat terharu bisa berdiri di sini. Video ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah kesetiaan dan kejujuran harus selalu kita jaga dalam pernikahan. Kita lihat aja seberapa suci perempuan ini di atas panggung. Mukanya kok mirip sekali ya sama foto di HP Mas Arman semalam. Baik, mari kita hitung mundur bersama untuk pemutaran videonya. 3, 2, 1, silahkan operator. Tunggu sebentar. Kok isi videonya bukan dokumenter kegiatanku? Itu kan isi pesan singkat dan foto-fotoku sama Mas Arman di hotel waktu itu. Waduh, ini nggak salah putar kan operator? Sayang, makasih mobil barunya. Loh, kok isinya malah bukti perselingkuhan begini? Waduh. Astaga, bener kan dugaan aku? Ternyata perempuan munafik yang suka buat konten motivasi ini yang udah merebut suami aku selama ini. Dasar pelakor. Gawat, operator cepat matiin layarnya. Mas Gani, tolong. Ini pasti ada kesalahan teknis. Ini bukan aku. Aku harus pergi dari panggung ini sekarang juga sebelum wartawan mengepungku. Maya, Riko, kenapa foto-foto sama pesan rahasia aku sama Mas Arman bisa terpampang nyata di layar segede gaban begitu? Kalian sengaja mau jatuhin karir aku ya? Jujur kalian? Sumpah demi apapun Kak Nabila, aku nggak ada niat begitu. Kemarin Kevin memindahkan semua arsip video kakak pakai sistem sinkronisasi otomatis ke akun penyimpanan bersama kita. Kami nggak tahu kalau folder rahasia pribadi kakak ternyata digabung dengan akun yang sama. Duh, mampus kita. Kebohongan yang kamu simpan bertahun-tahun malah terbongkar sama kecerobohan tim kita sendiri. Folder itu terbuka otomatis pas operator panggung menarik file presentasi utama kamu. Benar-benar senjata makan tuan ya. Kak Nabila, ini situasinya udah nggak bisa dikontrol lagi. Pihak panitia besar baru aja merapatkan hal ini dan secara resmi membatalkan penghargaan inspirator buat kamu. Tamu-tamu di depan juga udah mulai mencemooh kamu sebagai motivator munafik. Astaga, Mas Gani, tolong bilang ke panitia aku minta maaf. Aku nggak sanggup kalau harus balik ke awal itu lagi. Iya, makanya aku kesini untuk menyuruh kalian cepat-cepat pergi lewat pintu belakang sekarang juga. Bener kata Mas Gani, Nabila. Ayo cepat, kita ke mobil sekarang. Besok pagi aku dan Maya akan datang ke rumah kamu untuk merapatkan surat pemutusan kontrak kerja yang pasti bakal berdatangan malam ini. Kamu lihat sendiri, ini Nabila. Semua media sosial kamu isinya cuma hujatan netizen. Gak ada satupun orang yang mau membela kita lagi. Aku nggak sanggup baca komentar mereka lagi, Riko. Kepala aku mau pecah rasanya. Kenapa nasibku bisa hancur berantakan begini? Ini belum seberapa Kak Nabila. Tadi pagi ada kiriman tumpukan dokumen tuntunan dari pihak jenama kosmetik herbal kemarin. Mereka meminta uang kita kembali 100% karena kakak dianggap udah melanggar kode etik kontrak kerja sama kita. Ya ampun, uang dari mana lagi untuk membayar ganti rugi sebanyak itu? Semua tabunganku udah habis dipakai buat senang-senang selama ini. Kemunafikanku bener-bener memakan diriku sendiri sekarang.
Nggak ada pilihan lain, Nabila. Hari ini operasional agensi mandiri kita resmi dihentikan total karena kita udah bangkrut dan gak punya muka lagi di depan publik. Aku dan Maya mau gak mau harus pamit undur diri dari tim kamu mulai jam ini juga. Bener kak, kami juga harus menata hidup kami masing-masing setelah kekacauan besar ini. Tapi sebelum aku pergi, aku mau ngingetin kalau masalah kamu sama istri sah Mas Arman itu belum selesai sama sekali loh kak. Kamu bener Maya, rasa bersalah ini terus menghantui aku sampai gak bisa tidur nyenyak. Besok pagi aku harus memberanikan diri datang ke rumah Siska untuk meminta maaf secara langsung atas semua kepalsuan yang aku udah lakuin. Permisi, Mbak Siska, maaf mengganggu. Aku datang ke sini nggak ada maksud buruk. Aku cuma ingin bicara sebentar aja sama kamu kalau diizinkan. Mau apa lagi kamu datang ke sini, Nabila? Apa panggung seminar kemarin masih belum cukup? Buat memamerin sebuah hasil karya keras kamu merusak rumah tangga aku. Aku tahu aku salah besar, Mbak. Ini ada surat permohonan maaf tertulis dari aku yang paling dalam. Aku nyesel udah membohongi kamu dan semua orang dengan konten motivasi palsu aku selama ini. Surat ini nggak bisa mengembalikan kebahagiaan rumah tangga yang udah kamu acak-acak, Nabila. Tapi seenggaknya aku hargai keberanian kamu buat datang ke sini sendiri tanpa membawa kamera konten kamu lagi. Azab yang aku terima udah sangat berat, Mbak. Seluruh akun motivasiku udah aku tutup total. Karirku hancur dan semua orang sekarang tahu kemunafikanku. Aku berjanji gak akan pernah muncul lagi di kehidupan kalian dan memilih hidup jauh dari sorotan orang banyak. Ya udah, aku udah maafin semua perbuatan kamu. Tapi ingatan tentang kepalsuan kamu gak akan pernah bisa aku lupakan begitu aja. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Mulailah hidup baru kamu dengan cara yang jujur, tanpa ada kebohongan lagi. Terima kasih banyak atas kebaikan hati kamu, Mbak Siska. Aku pamit pergi sekarang. Semoga kehidupan kamu dan keluarga bisa jauh lebih bahagia dan tenang ke depannya tanpa ada gangguan dari orang seperti aku lagi. Heh, Dodi, suara kamu dan orang-orang di sekolah ini emang kampungan ya? Minuman kelas internasional di tempat aku dicuekin, malah milih antri panas-panasan demi bakwan berminyak begitu. Rina, dibaca di sekolah begini, yang penting itu harganya pas buat kantong pelajar dan rasanya bikin seger. Kasihan teman-teman kalau uang sakunya langsung habis cuma buat beli satu gelas minuman kamu. Duh Rina, gimana ya? Es batu kita udah mulai mencair semua, tapi menurut kita belum balik sepeser pun. Kita bisa bangkrut total kalau begini terus. Ya ampun Rina, ini kan tas keluaran terbaru yang harganya bisa buat bayar uang kontrakan setahun. Kamu beneran dibeliin sama papa kamu? Ya iyalah Tasya, kemarin pas aku minta sedikit aja, papaku langsung transfer uangnya tanpa mikir panjang. Maklum, uang di dompet papaku kan gak bakal habis 7 turunan. Duh, beruntung banget sih jadi kamu Rina. Kulit tasnya halus banget, beda sama tas pasar yang baunya kayak plastik kebakar. Jelas beda dong Maya, selera kelas kita itu tinggi, gak kayak orang di pojok sana yang tasnya udah jebol tapi masih dijahit pakai benang kasur. Kus, Rina, jangan keras-keras, nanti kalau orangnya denger dia bisa nangis terus nggak konsentrasi belajar buat kuis matematika nanti. Biar aja denger, emangnya aku takut nilai bagus juga nggak bakal bisa dipakai buat beli tas mahal begini kalau aslinya tetap miskin. Udah mobil masuk nih, mending kita siap-siap ke depan koridor dulu yuk sebelum Pak Bambang datang bawa hasil hujan kemarin. Sambil lewat, aku mau sengaja pamer tas baru ini di depan kelas lain ah. Duh, mana sih nama aku? Harusnya kan ada di paling atas, tepat di bawah judul nilai sempurna. Coba lihat di bagian tengah Rina, mungkin gurunya salah ketik urutan abjad. Kan kamu kemarin udah beli pulpen mahal supaya nilainya bagus.
Wah, Rina, lihat itu, nama aku nggak ada, tapi nama si Siska malah di urutan pertama, nilainya 100 lagi. Ini pasti ada konspirasi, nggak mungkin si penjual gorengan itu bisa ngalahin aku. Nggak mungkin, kamu lihat sendiri kan, dia itu waktunya habis dipakai buat goreng bakwan dan martabak. Kapan dia belajarnya? Jangan-jangan dia curi kunci jawaban dari ruang guru. Siska, Bapak bangga sama kamu. Nilai kamu sempurna. Pertahankan ya. Bapak udah usulkan nama kamu untuk beasiswa penuh bulan depan. Kamu adalah kebanggaan sekolah kita. Terima kasih banyak Pak Bambang, saya akan berusaha lebih giat lagi. Dengar itu, beasiswa, pantesan dia rajin banget. Ternyata emang butuh uang. Tapi lihat aja nanti, nilai bagus gak akan menolong dia kalau nanti sore dagangannya sepi. Dan aku buat dia malu di depan semua orang. Bener juga Rina, gimana kalau nanti pulang sekolah kita mampir ke gerobaknya? Aku udah gak sabar lihat wajah Masnya. Ide bagus. Aduh, Tasya, Maya, kalian nyembawa sesuatu nggak? Kok tiba-tiba udara sore ini jadi penuh sama bau minyak jelantah dan rasa knalpot ya? Iya Rina, padahal aku baru pakai parfum mahal dari Prancis. Langsung kalah sama aroma bakwan goreng ini. Enak aja. Ini namanya aroma surga dunia. Gorengan Siska ini paling renyah sekecamatan. Makanya aku rela antri. Selera kamu murahan banget, Dodi. Heh, Siska, si pedagang sekolah, kamu nggak malu apa? Seragam putih abu-abu kamu jadi penuh bercak minyak begini. Apa nggak takut dikira maskot tukang gorengan keliling? Aku nggak malu, Rina. Yang penting uangnya halal dan bisa buat bantu beli beras sama bayar listrik di rumah. Kamu mau beli juga? Ini ogah banget, Rina. Mana level makan makanan pinggir jalan yang digoreng pakai wajan hitam begitu? Kulit wajah Rina bisa langsung jerawatan, gak sembuh 7 turunan. Betul itu, emangnya uang jajan kamu sehari dapat berapa sih dari jualan begini? Paling cuma cukup buat beli kuota internet 1 giga kan? Kasian banget hidup kamu, harus berkeringat dulu demi uang recehan. Udahlah Rina, jangan sombong begitu. Siska ini mandiri, nggak kayak kamu yang cuma bisa minta uang ke orang tua. Nih Siska, uangnya pas ya. Terima kasih Dodi, besok mampir lagi. Lihat aja nanti, kesombongan mandiri kamu itu nggak bakal ada apa-apanya dibanding kemewahan hidup aku. Lihat tuh di seberang jalan, ibu kamu datang naik motor butut ya? Wah iya bener, ayo Rina kita samperin ke sana buat kasih kejutan seru. Waduh, suara knalpot mobil aku kencang ya. Sampai suara mesin motor berasap di sebelah ini gak kedengeran sama sekali. Iya Rina, knalpot motor ini bunyinya udah kayak batuk kakek-kakek. Berasap lagi. Apa gak takut meledak ya di tengah jalan? Gak apa-apa Neng, motor tua begini yang penting masih kuat dipakai jalan buat cari rezeki halal dan antar adonan gorengan setiap hari. Aduh ibu, hari gini masih zaman ya kerja capek-capek begitu. Lihat aku dong, tinggal duduk manis di dalam mobil ber-AC, kulit gak bakal kepanasan atau kena debu jalanan. Kasihan anak ibu, mukanya udah kayak ketumpahan tepung saking seringnya bantu jualan. Ibu gak usah dengerin ucapan Rina ya. Aku sama sekali gak malu bantu ibu. Yang penting kita gak pernah minta-minta atau merugikan orang lain. Permisi penonton, jangan pada ribut-ribut mendingan goyang lidah dulu nih pakai cemilan paling hits sejagat raya. Oh, kamu ngapain bawa bakul jamu ke sini? Ini aku mau nunjukin cemilan, ada keripik kaca dan basreng alias bakso goreng. Enak loh, ayo diborong sebelum kehabisan dan nyesel seumur hidup. Caranya tinggal tap-tap layarnya aja. Duh, ada-ada aja jualan zaman sekarang. Aneh-aneh bentuknya. Udah aku pergi dulu, takut ketularan julid dari orang julid. Dadah. Sombong banget ya dia Rina, padahal cuma penjual gorengan tapi bicaranya so begitu di depan kita. Biarin aja Maya, orang susah biasanya cuma bisa menghibur diri pakai kata-kata bijak. Oh iya Siska, mending kamu simpan tenaga kamu deh, karena minggu depan ada rapat OSIS penting buat bahas bazar sekolah. Emangnya ada apa dengan rapat OSIS minggu depan Rina? Kita lihat aja nanti siapa yang bakal menguasai lapangan sekolah dengan stand paling mewah. Makanya jangan sampai kamu nggak datang ya.
Baik teman-teman, jadi setiap kelas wajib buka stand usaha sendiri di bazar nanti. Keuntungan penuh buat dana sosial, tapi yang dinilai itu kreativitas dan pelayanan kita ke pengunjung. Doni, aku mau mengajukan diri jadi ketua stand kelas aku. Tenang aja, modal dari papa aku nggak pakai limit. Jadi aku jamin stand kelas aku bakal jadi yang paling mewah dan cetar membahana sesekolah. Bagus sekali semangat kamu Rino. Tapi ingat, modal besar bukan jaminan kalau nggak tahu cara mengelolanya. Bagaimana dengan kelas kamu Sisko? Teman-teman sekelas sudah sepakat tunjuk aku jadi ketua stand, Bu. Kami rencananya mau jualan jajanan pasar dan minuman segar tradisional ramah di kantong murid. Aduh Siska, ini acara bazar besar tahunan sekolah, bukan pasar kaget hari Minggu. Masa mau jualan makanan kampung begitu? Gengsi dong sekolah kita kalau sana bau terasi atau minyak goreng lagi. Nggak boleh begitu Dina, makanan tradisional itu justru banyak peminatnya kalau bersih dan enak. Siska kan udah berpengalaman jualan tiap hari, jadi pasti tahu caranya. Pengalaman jualan gorengan pinggir jalan mana bisa disamain dengan konsep bisnis modern aku, Doni. Lihat aja nanti, stand aku bakal pakai bahan-bahan impor berkelas yang nggak bakal bisa dibeli sama si tukang bakwan ini. Gak apa-apa Rina, kita lihat aja nanti di lapangan. Yang penting modal besar kamu itu harus dibelanjakan dengan benar agar nggak rugi. Tenang aja, sore ini juga aku dan geng aku mau langsung pergi belanja ke pasar grosir mewah buat borong bahan-bahan paling mahal. Nah, tambah ini 5 botol lagi Maya, biar rasa minuman di stand kita nanti rasanya mewah, nggak kayak minuman saset 1000-an yang bikin tenggorokan batuk. Rina, ini keranjang kita udah penuh banget sampai mau tumpah. Tapi kamu yakin harganya nggak ketinggian? Ini kalau di total bisa buat beli kambing 1 ekor loh. Aduh Maya, jangan norak deh. Uang papa aku kan gak habis-habis, jadi nggak usah pusing mikirin modal. Nih Siska, semua bahan buat isi gorengan dan bumbu segarnya udah lengkap. Harganya pas, mantep, dijamin untung banyak waktu dijual nanti. Terima kasih banyak ya Pak, bahannya seger-seger semua. Pasti nanti pembeli pada suka karena rasanya pas di lidah dan ramah di dompet. Ada Ratu Bakwan di sini. Astaga Siska, kamu beneran mau jualan rumput-rumputan itu di bazar sekolah besok? Murahan banget deh. Apa nggak takut standnya sepi karena nggak ada yang mau beli makanan kelinci? Ini namanya sayuran segar buat bahan bakwan dan tahu isi Rina. Jualan itu yang penting rasanya enak dan harganya cocok buat kantong anak sekolah. Bukan cuma menang kemasannya aja yang mahal. Alasan aja kamu Siska, bilang aja modal kamu tipis. Lihat nih belanjaan Rina, semuanya barang impor berkelas. Besok stand kami pasti langsung diserbu semua murid. Betul, mending kamu siap-siap mental aja dari sekarang Siska. Besok pagi pas stand kamu sepi, jangan nangis ya lihat antrian pembeli di stand aku. Tasya, Maya, tolong geser sedikit lampu kelap-kelipnya ke kanan. Nah gitu, biar stand kita kelihatan kayak cafe bintang 5 di mall mewah. Aduh Rina, ini udah slow banget, mantapku sampai kudang-kudang. Tapi keren sih, stand kelas kita jadi yang paling bersinar sedunia. Iya bener, siapa juga yang mau jualan pakai gelas plastik biasa. Kalau ada gelas kaca estetik begini, pasti murid kelas lain langsung minder lihatnya. Permisi Rina, boleh tolong geser sedikit kabel roll kamu nggak? Soalnya blender di stand Siska butuh colokan listrik juga buat bikin jus buah seger nanti. Idih, nggak bisa Doni. Colokan listrik ini khusus buat lampu hias dan kulkas mini stand aku aja. Lagian buat apa sih pakai blender segala? Pasti jus buahnya nanti hambar karena buahnya lokal semua. Buah lokal justru lebih manis dan seger kalau baru dipetik dari kebun Rina. Harganya juga pasti kantong teman-teman. Jadi semua orang bisa beli tanpa takut uang sakunya habis. Alasan klasik orang irit Siska. Lihat dong spanduk di digital aku. Menunya pakai bahasa asing semua. Harganya aja dimulai dari Rp50.000 per gelas. Kelas atas banget kan? Betul. Emangnya siapa yang mau beli jajanan kampung di hari keren ini? Pasti semua orang bakal antri di tempat kita buat berfoto pamer di media sosial. Berdagang itu bukan cuma soal pamer kemewahan Rina. Kita lihat aja nanti pas gerbang bazar dibuka, siapa yang bakal dicari sama pembeli kelaparan. Oh, tantangan diterima. Ayo kita siap-siap, sebentar lagi bel masuk bazar bunyi dan pertunjukan kesuksesan aku akan dimulai.
Aduh, ini kenapa sih lapangan panas banget? Tapi stand kita dingin kayak kuburan. Tasya, Maya, kalian becus gak sih manggil pembeli dari tadi? Aku udah teriak sampai tenggorokan aku mau copot, Rina. Tapi pas mereka lihat harga jus di menu kita 50.000, mereka langsung kabur kayak lihat hantu. Iya, Rina, cuma lihat stand Siska rame banget sampai kayak antrian sembako gratis. Turang banget, pasti dia pakai jimat penglaris dari minyak goreng. Bakwan hangatnya mantap, jus buah segernya cuma Rp5.000 aja. Ayo serbu stand Siska sebelum kehabisan. Teman-teman, murah meriah, kenyang di perut. Heh, Dodi, suara kamu dan orang-orang di sekolah ini emang kampungan ya? Minuman kelas internasional di tempat aku dicuekin, malah milih antri panas-panasan demi bakwan berminyak begitu. Rina, dibaca di sekolah begini, yang penting itu harganya pas buat kantong pelajar dan rasanya bikin seger. Kasihan teman-teman kalau uang sakunya langsung habis cuma buat beli 1 gelas minuman kamu. Duh Rina, gimana ya? Es batu kita udah mulai mencair semua, tapi menurut kita belum balik sepeser pun. Kita bisa bangkrut total kalau begini terus. Gak bisa dibiarin, aku gak sudi kalah dari tukang gorengan. Tasya, Maya, cepat ambil tampan besar di dalam. Aku sendiri yang bakal turun ke lapangan buat cari pembeli. Ini namanya Rina, ayo buruan cari cara biar stand kita gak sepi. Minuman mahal berkelas lewat, ayo semuanya dibeli. Mumpung aku sendiri yang turun tangan melayani kalian. Jangan beli minuman murahan di stand sebelah. Aduh Rina, pinggir dikit dong. Jalanan di depan stand Siska ini sedang licin banget karena banyak tumbahan es batu cair dari tadi. Wah, alasan kamu Dodi. Bilang aja kamu gak punya uang buat beli minuman aku. Minggir, aku mau lewat. Rina, hati-hati, lihat ke bawah. Di depan kamu itu ada gerangan air es yang licin banget. Tenang aja Tasya, sepatu mahal aku ini punya rem otomatis, nggak bakal mungkin terpleset cuma karena air begini. Tolong, badan aku melayang. Aduh, aset-aset dagangan aku terbang semua. Rina, awas, di depan kamu ada tiang. Astaga, itu minuman stroberi atau kuah pempek. Merah sama begitu seragamnya Rina. Duh Tasya, seragam Rina hancur total, mukanya juga cemong begitu. Aku malu kalau ikut nolong, mending kita sembunyi aja di stand. Dingin banget, celana aku basah semua. Tasya, Maya, tolong aku, jangan cuma berdiri kayak patung di sana. Teman-teman jangan diketawain, ayo kita bantu Rina. Dingin banget, mana lengket semua lagi di badan aku. Tasya, Maya, kalian tega ya ninggalin aku sendirian di sini. Awas ya kalian. Udah Rina, jangan nangis terus. Nih pakai tisunya buat lap muka kamu biar nggak perih kena mata. Kamu kenapa malah menolong aku Siska? Padahal dari kemarin aku selalu ngejek kamu, hina gerobak kamu dan ngatain ibu kamu juga. Ibuku selalu bilang kalau ada orang kesusahan itu harus dibantu. Gak usah diingat-ingat kelakuan buruknya yang udah lewat. Anggap aja ini ujian kecil buat kita hari ini. Bener Rina, makanya jangan suka ngeremehin orang lain. Lihat geng kamu yang kalian setia kawan itu. Begitu kamu jatuh, mereka langsung hilang kayak ditiup angin topan. Iya, aku tahu aku salah. Aku sadar sekarang kalau aku udah keterlaluan sama kamu Siska. Aku merasa menjadi orang paling bodoh dan memalukan sedunia. Udahlah, gak usah dipikirin lagi. Sekarang mending kamu berdiri, ikut aku ke stand aku dulu buat bersihin sisa sirup di baju kamu sebelum kering. Tapi stand kamu gak apa-apa ditinggal Siska. Nanti kalau ada pembeli yang datang gimana? Tenang aja, dagangan aku udah habis dari tadi kok. Ayo ke sana, sekalian aku mau kasih tahu kamu sesuatu tentang rahasia jualan yang benar. Nih, diminum dulu airnya Rina, biar badan kamu gak gemeteran lagi. Terima kasih ya Siska, jelas banget air hangat ini rasanya 1000 kali lebih enak dibanding minuman sirup impor mahal aku yang tumpah ke tanah tadi. Bisa aja kamu ini. Gimana badannya, udah mendingan atau masih kerasa kedinginan?
Badan aku udah baikan Siska, tapi hati aku yang masih sakit dan malu setengah mati. Aku jahat banget karena selama ini selalu menghina usaha kamu dan ibu kamu. Udah gak usah dibahas lagi Rina, aku sama sekali gak nyimpan dendam kok. Lagi pula dari kejadian hari ini kamu jadi bisa belajar banyak hal kan? Iya Siska, aku baru sadar kalau modal besar dan barang-barang mewah itu gak ada gunanya kalau kita nggak tahu cara menghargai orang lain. Cara kamu melayani pembeli tadi ramah banget, pantas aja stand kamu rame terus. Nah itu dia rahasianya, berdagang itu bukan soal pamer kekayaan atau gengsi-gengsian Rina. Yang penting itu kerja keras, jujur, dan selalu ramah sama siapa aja, termaksud menghargai uang sekecil apapun. Kamu bener Siska, aku berjanji gak akan pernah sombong lagi setelah ini. Tapi aku masih takut besok pas masuk kelas, pasti semua orang bakal menertawakan penampilan aku yang jatuh konyol tadi. Gak usah takut Rina, besok pagi aku berdiri di samping kamu, dan kamu harus berani bicara jujur di depan kelas untuk menyelesaikan semuanya. Lihat, sang bintang sirup strawberry kita udah datang. Untung seragamnya udah bersih ya, nggak merah-merah lagi kayak kemarin. Duh Maya, lihat itu, Rina kok malah jalan ngelurus ke standnya Siska ya? Dia mau marah-marah lagi atau bagaimana? Nggak tahu Tasya, tapi mukanya kok nggak laku kayak biasanya ya. Siska, maaf ganggu waktu belajar kamu sebentar. Aku boleh bicara sesuatu di depan kelas? Tentu boleh Rina, maju aja ke depan. Aku bakal berdiri di sebelah kamu sesuai janji aku kemarin. Teman-teman semua, tolong dengerin aku sebentar. Aku berdiri di sini mau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Siska atas semua ucapan jahat yang kesombongan aku selama ini. Wah, angin apa nih yang bikin kamu jadi insaf begini Rina? Biasanya kan bicaranya selalu tinggi sampai ke langit ketujuh. Kejadian terpleset kemarin benar-benar tamparan keras buat aku Dodi. Aku sadar kalau kesombongan aku itu nggak ada gunanya, dan orang yang paling baik serta tulus malah Siska, orang yang selalu aku ledek habis-habisan. Rina, maafin aku dan Maya juga ya, karena kemarin malah kabur ninggalin kamu sendirian pas jatuh. Gak apa-apa, aku gak marah kok. Siska aja bisa maafin aku yang sejahat ini, masa aku gak bisa maafin kalian? Nah, sekarang semuanya udah saling memaafkan. Jadi jangan ada yang mengungkit-ungkit masalah besar kemarin ya. Oh iya Rina, besok-besok kalau kamu mau belajar jualan bakwan yang renyah, datang aja ke rumah aku. Iya siap Siska. Aku pasti bakal jadi murid pertama kamu yang paling rajin belajar jualan. Aduh, Bu Rahman, ini lengkungan janur kuningnya di gerbangmu kok rendah banget sih. Kamu yang badannya tinggi pasti harus nunduk kayak mau masuk kandang ayam, tahu nggak? Astaga Bu Wiwit, ini ukurannya udah pas 2 meter lebih kok. Nggak ada tamu yang sampai kesenggol janurnya dari tadi. Pas dari mana? Kain dekorasi gerbangnya juga kelihatan kusut. Pasti kain murah yang nggak disetrika ya? Malu-maluin aja. Masa gerbang utama penyambutan tamu lecak? Ya ampun Bu Wiwit, mulutmu itu loh pedes banget sih. Dede, Asep, pasang tiangnya agak geser ke kanan sedikit biar besok mobil yang bawa dekorasi pelaminan bisa masuk ya. Siap Pak RT, ini udah pas belum posisinya? Geser kanan lagi deh, biar aku pukul pasaknya sekarang. Awas tanganmu kena. Aduh, Pak RT, itu masang tendanya kok miring begitu sih? Kurang tinggi juga kelihatannya. Nanti kalau kepala tamu yang tinggi mentok gimana? Bu Wiwit, ini udah ukuran standar Bu, malah sengaja dilebihin biar sirkulasi udaranya tetap segar dan gak sumpek. Standar dari mana? Pesta anaknya Bu Lurah bulan lalu itu jauh lebih tinggi dan megah. Kalau begini mah kelihatan sempit. Kain penutupnya pasti bakal kelihatan murahan deh nanti. Mulai deh si ahli komentar datang, daripada ngomong terus mending bantuin sapuin sampah dedaunan, malah cuma dipegang doang sapunya. Biarin aja deh, jangan diladenin, yang penting kerjaan kita cepet beres sebelum maghrib. Heh, Asep, kamu mukulnya jangan kencang-kencang begitu. Nanti tanahnya retak, estetiknya jadi rusak. Lagian letak gerbang tendanya kok di situ, jelek banget, nggak masuk akal lagi. Udah Bu Wiwit, ini semua udah direncanain matang-matang sama pihak vendor dan keluarga Pak Rahman. Ibu nggak mau gabung sama ibu-ibu lain di pos ronda, mereka lagi kumpul di sana loh.
Ya udah, aku mau ke pos ronda aja. Mau lihat mereka beli apa aja buat hajatan ini. Palingan juga menunya biasa aja. Ini es dawetnya Bu Tejo, Bu Lucy. Seger banget ini. Pas diminum, pas matahari lagi terik. Duh, mantap betul nih es dawetmu, Cak. Seger banget ke tenggorokanku yang kering setelah seharian ke pasar beli bumbu dapur buat hajatan Pak Rahman. Iya, asli capek banget hari ini. Mana harganya bumbu lagi pada naik semua di pasar. Tapi demi tetangga ya harusnya semangat dibantu. Pas banget ada es, tapi aduh, Cak Kapri, ini santannya kok encer banget sih. Manisnya juga kurang ini. Waduh Bu Wiwit, itu gulanya udah takaran pas loh. Kalau kemanisan nanti diabetes Bu. Alasan kamu aja. Oh ya, Bu Tejo, Bu Lesi, kalian serius mau bantu masak hajatannya Pak Rahman? Tahu nggak? Aku dengar mereka nggak pakai catering terkenal loh, cuma masak sendiri di rumah. Ya tahulah Bu Wiwit, kan kami berdua ini panitia bagian dapur umum. Memangnya kenapa kalau masak sendiri? Malah lebih akrab antara tetangga. Akrab sih akrab, tapi pelit namanya itu. Masa zaman sekarang hajatan nikahan anaknya masih repot masak sendiri? Pasti nanti menunya biasa banget. Paling cuma ayam goreng sama sup bening, malu-maluin aja. Astaga Bu Wiwit, jangan begitu. Keluarga Pak Rahman kan mau menghemat biaya buat tabungan masa depan anaknya setelah nikah. Alah, kalau nggak punya uang ya jangan bikin pesta besar-besaran. Bikin malu aja kalau dekorasi dan makanan yang nggak bagus. Mending aku langsung nanya aja ke Bu Rahman sendiri. Mau lihat mereka pakai konsep apa biar gak acak-acakan. Astaga Bu Wiwit, ngagetin aja kamu. Datang-datang langsung duduk aja. Kenapa Bu? Kok kelihatannya buru-buru banget? Ah, nggak usah formal-formal begitulah Bu Rahman. Kita kan tetangga dekat. Aku sengaja datang karena penasaran kalian lagi bahas apa. Nah, ini apa ini? Katalog dekorasi ya? Iya Bu, saya Siska dari vendor dekorasi. Ini kami baru aja mau nentuin tema warna kain untuk pelaminan putrinya Bu Rahman besok. Pas banget aku datang, coba lihat pilihan warnanya. Bu Rahman, kamu serius mau pakai warna kain pastel yang pucat begini? Astaga, ini mah bukan warna dekorasi pernikahan, tapi warna kain kafan. Pucat banget, gak ada auranya. Ya ampun, mulutmu itu loh Bu Wiwit. Kok ketus banget? Ini kan pilihan anakku, si Panca. Katanya warna pasang begini lagi tren dan kelihatan elegan. Minimalis apanya? Minimalis itu namanya halus dari kurang modal Bu. Pernikahan itu sekali seumur hidup. Harusnya pakai warna merah menterang atau kuning emas biar kelihatan mewah dan cetar membahana. Kalau warnanya begini, nanti tamunya malah lesu, dikira mau melayat, bukan mau pesta. Maaf ya Bu Wiwit, tapi warna pasang ini sebenarnya sangat estetik kalau dipadukan dengan lampu sorot dekorasi malam. Jadi nggak akan kelihatan pucat sama sekali. Alah, kamu kan cuma vendor, pasti cari yang gampang aja pasangnya. Pokoknya selera aku ini yang paling benar. Besok pas ibu-ibu mulai masak di dapur, aku mau cek langsung bahannya. Jangan-jangan semuanya serba murah dan asal-asalan juga. Duh, pisang buat takjil sama pencuci mood bagus-bagus ya Bu Lisi. Kesat dan padat, pas banget kalau dikukus besok. Iya betul, Pak Rahman memang gak main-main kalau pilih bahan makanan untuk tamu. Biarpun masak sendiri, kualitasnya nomor 1. Ya ampun Bu Lucy, itu motong pisangnya kok tebal-tebal begitu sih? Kelihatan jelek banget, gak ada estetika seninya sama sekali. Malu-maluin kalau dilihat tamu dari kota. Astaga Bu Wiwit, datang-datang kok langsung protes. Ini potongannya udah pas buat kolak. Kalau terlalu tipis nanti malah hancur pas direbus. Hancur gimana? Kamu aja yang gak bisa masak ya Bude. Harusnya dipotong miring serong biar kelihatan mewah dan estetik. Juru masak profesional juga tahu teknik itu. Daripada kamu cuma berdiri dan ngoceh terus dari tadi,
Ini pegang pisaunya. Sini ikut duduk bareng kita, bantuin kupas pisang yang masih segudang. Aduh, maaf banget Bu Tejo, bukannya aku nggak mau bantu, tapi jariku lagi luka. Perih kalau kena getah pisang, nanti malah darahnya menetes ke makanan, kan jadi gak higienis. Alasan aja, kamu selalu aja ada alasan kalau disuruh kerja. Padahal kemarin di pos ronda katanya mau cek bahan makanan. Udahlah, aku mau ke depan aja, mau lihat dekorasi panggung, mumpung sekarang udah mulai dipasang. Nanti takut hasilnya acak-acakan kayak baju kamu. Siska, coba lihat dari situ, lampu sorot yang sebelah kanan udah pas belum arahnya? Udah pas Kang Dede. Nah, jadi pas nembaknya ke rangkaian bunga mawar ini, bunganya jadi kelihatan hidup. Astaga, matamu katarak ya? Siska, itu lampunya miring ke kiri begitu kalau dibilang pas. Lagian rangkaian bungamu norak banget, penuh kayak aku bulan baru, tau nggak? Astaga Bu Wiwit, dateng-dateng kok malah marah-marah gini. Ini konsepnya emang begini Bu, biar panggungnya kelihatan meriah dan penuh bunga. Meriah apanya Panca? Ini namanya sumpek. Harusnya bunga itu sedikit aja. Terus pot ini ngapain ditaruh di sini? Ngalangin jalan aja. Sini, kamu itu kalau kerja yang benar jangan asal taruh. Bu Wiwit, daripada ngomel-ngomel di bawah, mending ibu naik ke tangga nih, gantiin aku pasang kabel, berani nggak? Dari kemarin cuma komentar aja, tapi nggak mau kotor. Dedek, kurang ajar ya kamu nyuruh orang tua naik tangga. Kalau aku jatuh gimana? Pokoknya aku bilangin ya, besok pagi pas acara dimulai, aku mau berdiri di depan jalan buat mantau para tamu. Biar kalian tahu kalau selera aku itu nggak pernah salah. Bu Tejo, buru-buru banget, mau kemana Bu? Sampai kain sarungnya miring begitu kelihatannya. Iya Pak RT, ini mau langsung ke dapur Pak Rahman, mau bantu goreng kerupuk sama nata piring-piring buat sarapan keluarga pengantin. Aduh Bu Tejo, pagi-pagi kok penampilannya udah acak-acakan begitu sih? Malu-maluin kalau dilihat orang luar, kayak belum pernah mandi, tau nggak? Astaga Bu Wiwit, ini kan masih subuh lewat sedikit. Aku mau kerja di dapur, bukan mau fashion show. Lagian itu kebaya warnanya terang banget, silau mataku liatnya. Biarin aja terang, yang penting kan modis. Memangnya kamu mau kehajatan besar kok pakai kain sarung begitu? Kurang rapi tahu buat ukuran panitia kayak kamu. Udah, jangan bertengkar di jalan Bu Wiwit. Ini pagi-pagi kau udah dandan rapi banget. Bukannya acaranya mulai siang nanti jam 10. Memang siang Pak RT, tapi aku sengaja mau langsung ke gerbang masuk hajatan sekarang. Mau berdiri di sana buat nyambut dan mantau tamu pertama yang datang, biar tahu dekorasinya bagus atau enggak. Terima kasih sudah datang, silakan masuk. Hidangannya sudah siap di dalam. Pak, lihat Ibu Wiwit, datang-datang bukannya salaman sama kita, malah berdiri di samping kotak ampau sambil lirik-lirik janur kuning. Aduh, Bu Rahman, ini lengkungan janur kuningnya di gerbangmu kok rendah banget sih? Tamu yang badannya tinggi pasti harus nunduk kayak mau masuk kandang ayam, tahu nggak? Astaga Bu Wiwit, ini ukurannya udah pas 2 meter lebih kok. Nggak ada tamu yang sampai kesenggol janurnya dari tadi. Pas dari mana? Kain dekorasi gerbangnya juga kelihatan kusut. Pasti kain murah yang nggak disetrika ya? Malu-maluin aja. Masa gerbang utama penyambutan tamu lecak? Ya ampun Bu Wiwit, mulutmu itu loh pedes banget siang-siang. Kami ini udah bayar mahal buat vendornya. Lagian ini kan karena kena angin jadinya bergerak kainnya. Bilang aja vendornya amatiran Bu. Udahlah, aku mau masuk ke dalam aja. Mau ke meja prasmanan makanan. Mau lihat apa lauknya juga ikutan krisis estetika atau enggak.
Loh, ibu ini gimana sih? Kok tiba-tiba main serbat antrian aja? Kami kan udah antri dari lama dari belakang, Bu. Aduh, malum aja lah. Aku ini orang yang penting di kampung, jadi harus serba cepet. Lagian coba lihat ini, tata letak meja prasmanannya acak-acakan banget, bikin jalur antrean jadi sempit kayak gang tikus. Astaga, Bu Wiwit, datang-datang bikin rusuh antrean orang aja. Ini jalurnya udah diatur kok. Kamu aja yang berdiri miring-miring begitu. Daripada kalian berantem, mending cobain produk aku deh. Nih, Koko Meong jualan basreng. Pedasnya nampol, caranya gampang. Tinggal tap-tap layarnya aja sekarang juga. Buruan, di tap-tap layarnya ya. Aku pergi dulu. Halah, kamu mah gak ngerti. Lihat nih, dekorasi bunga di tengah meja makanan ini gede banget. Gunanya apa coba? Malah ngalangin pandangan orang yang mau beli sup. Tahu nggak? Itu namanya sih dekorasi meja, Bu Wiwit. Biar mejanya nggak kelihatan sepi dan estetik pas di foto tamu. Estetik apanya? Ini namanya mempersulit tamu yang kelaparan. Seleranya payah banget yang nata meja ini. Kalau nggak suka sama tataan mejanya, mending ibu nggak usah makan di sini deh. Bikin pusing antri aja dari tadi. Kurang ajar banget kamu. Aku udah nggak selera makan di sini. Aku mau ke samping panggung pelaminan aja. Mau lihat truk pajangan di sana, kayaknya dipasang asal-asalan. Coba kalian lihat itu, kain dekorasi bagian belakang pelaminan itu warnanya pas-pasan banget. Pasangnya juga kendor, kayak nggak niat kerja. Ibu ini dari tadi berisik banget sih. Menurut aku bagus-bagus aja kok, kelihatan mewah. Udahlah Bu Wiwit, jangan bikin malu di depan tamu begitu. Mana ibu duduk manis aja di kursi tamu sana. Makan kue atau minum es. Orang kenyataan kok dibilang bikin malu. Aku ini bicara demi kebaikan keluarga Pak Rahman tahu. Ini tetaan bunganya juga. Aduh. Aduh, ini raknya aku goyang-goyang begini sih. Tolong, badanku mau jatuh ini. Astaga, Bu Wiwit, awas jangan ditarik raknya. Itu tali hiasan kertas di atas kepalamu ikut tertarik semua. Jangan gerak dong. Aduh, Ma, ini ada suara kertek-kertek apa di atas kepalaku? Awas, Bu, itu hiasan kertas gantungan ambrol semua ke bawah. Minggir, Bu. Aduh, tolong, jangan tiban mukaku. Aku udah dandan mahal-mahal. Ya ampun, Bu Wiwit, kamu sekarang malah mirip boneka pajangan yang gagal, tahu nggak? Rasain kamu, makanya jangan kebanyakan tingkah. Sini Pak RT, tolongin ini si ahli dekor yang terjebak di dalam dekorasinya sendiri. Astaga Bu Wiwit, kok bisa-bisanya sampai begini? Ini dekorasi orang sampai acak-acakan begini loh, akibat ulahmu. Makanya Bu Wiwit, kalau jalan itu pakai mata, jangan pakai mulut terus dari tadi. Sekarang malah jadi tontonan gratis para tamu kan? Aduh, Pak RT, Bu Tejo, jangan ledek aku begitu dong. Tolong lepasin ini kertas-kertasnya. Pedih semua badanku, sanggulku pun rasanya mau copot. Diam dulu Wiwit, jangan banyak bergerak kamu, makin berantakan nanti panggung orang. Bunda Titin, sakit. Jangan ditarik sanggulku. Ini rambut asli campur wig, Bude. Makanya ini namanya kualat. Dari hari pertama kerja bakti, kamu itu cuma pandai mencari kesalahan orang lain. Ngoceh sana, kritik sini. Tapi seujung kuku pun kamu nggak pernah mau keluar tenaga buat bantu tetangga. Bener apa kata Bude Titin, Bu? Warga itu udah capek kerja siang malam pasang tenda sama hias panggung. Kamunya mulai datang cuma buat mencibir aja dari kemarin. Betul, sekarang lihat dekorasi yang kamu bilang murahan dan jelek ini malah bikin kamu malu di depan umum. Sukses kan akhirnya kamu jadi mumi kertas hari ini. Aku nggak bermaksud merusak, Bude. Aku malu. Semua orang sekarang liatin aku sambil ketawa. Bagus kalau kamu tahu rasa malu, biar ini jadi pelajaran buat kamu. Sekarang bersihin badan kamu, pulang sana ke rumah. Renungkan semua omongan pedasmu itu di kamar sendirian.
Ini diminum dulu airnya Bu, biar tenang pikirannya. Dari tadi sore kok ngurung diri terus di kamar. Gimana aku bisa tenang, Pak? Kepalaku rasanya mau pecah kalau ingat kejadian di pas pernikahan anaknya Pak Rahman tadi siang. Malu banget aku, Pak. Ya makanya kamu itu kalau dibilangin suami jangan bebet. Tadi Bapak dengar dari Pak RT kamu sampai dililit hiasan gantung gara-gara kebanyakan berkomentar ya. Sukseskan jadi tontonan gratis satu kampung. Bapak ini bukannya bela istri malah ikut ngeledek. Aku kan gak sengaja nyenggol rak pajangan itu. Tapi ya ampun, ucapan Bu Titin di depan orang banyak tadi nusuk banget ke jantungku, Pak. Ya itu namanya teguran dari Tuhan Bu. Kamu itu hobi banget ngekritik kerja keras orang, padahal sekalipun gak pernah mau ikut keluar keringat buat membantu. Wajarlah kalau warga pada kesel sama kamu. Iya, Pak, aku sekarang baru sadar kalau sikapku selama ini keterlaluan. Aku merasa bersalah sama keluarga Pak Rahman dan ibu-ibu yang lain. Baguslah kalau kamu udah insaf dan menyesal. Sekarang mending kamu pikirin gimana caranya nebus kesalahanmu itu ke warga. Iya, Pak, kebetulan bulan depan kan ada hajatan lagi di rumah warga lain. Aku bertekad mau datang paling awal buat bantu pasang kursi dan hias tenda, biar mereka tahu kalau aku udah berubah total. Sebentar, ini mataku yang salah lihat karena belum ngopi atau memang itu Bu Wiwit yang datang ya? Jam 7 pagi loh ini. Astaga, demi apa? Bu Wiwit datang bawa gunting besar sama tali rapia. Mau demo atau mau potong pita peresmian ini, Bu? Pagi semuanya, aku datang paling awal sudah niat mau bantu kalian. Sini mana yang harus aku potong? Wah, beneran nih Sap kamu. Biasanya kan kamu baru muncul pas ini udah rapi, terus sekarang langsung keluar jurus komentar pedesnya. Aduh, Bu Lucy, tolong jangan diingat-ingat lagi kejadian mumi kertas bulan lalu. Aku bener-bener kapok dan malu setengah mati. Sekarang aku sadar ternyata menghias dekorasi itu capek, nggak segampang kalau cuma ngomong. Nah gitu dong Bu Wiwit, ini baru tetangga namanya. Tindakan nyata begini jauh lebih berguna daripada sekadar kritikan kosong yang bikin telinga panas. Ya udah, karena kamu rajin begini, ini tolong rangkai bunga mawar yang ini ya. Tapi awas jangan sampai kursinya disenggol lagi, nanti roboh semua. Tenang aja Bu Tejo, sekarang badanku udah terkendali dan aman kok. Nggak akan ada adegan ambrol jilid 2 lagi hari ini. Pak Ahmad, ini gimana sih kelanjutannya? Kita ini rombongan VIP loh, bayarnya mahal dan tunai. Kok pelayanannya kayak travel ekonomi begini? Aduh Bu Suci, jangan tanya saya juga dari subuh tadi sudah pusing. Emang nggak ditelepon? Ini dari tadi nomor telepon pemilik travelnya sama nomor semua staf kantor Ruko kemarin sudah saya hubungi berpuluh-puluh kali. Statusnya nggak aktif semua Bu, malah nomor saya Nah, kalau kayak gini Kak Bahnya kelihatan megah banget. Tinggal dikasih caption aja. Alhamdulillah, panggilan ketiga dari Sang Pencipta sudah selesai ditunaikan. Semoga tetangga-tetangga yang belum pernah kesini bisa segera menyusul dan gak cuma mimpi di siang bolong. Ya, begini aja deh, biar termotivasi atau biar mereka sadar diri kalau kelas kita ini udah beda. Mau pada kemana nih panas-panas begini? Bu Suci, iya nih baru pulang dari warung depan. Ya ampun, cuaca hari ini luar biasa banget ya triknya. Benar-benar bikin saya langsung teringat waktu lagi tawaf putaran terakhir minggu lalu tuh di Mekah. Beda banget sama hawa panas di kampung kita ini yang bikin gerah dan emosi. Oh, cuaca di sana lebih panas ya Bu. Alhamdulillah ya, Ibu sudah pulang dengan selamat. Oh iya jelas dong, selamat kan didoakan oleh para syekh di sana.
mampir dulu yuk di sini. Coba ini kurma azwa asli. Saya beli langsung di pasar kurma Madinah, bukan dibungkus yang curah di pasar Tanah Abang ya. Aduh, terima kasih banyak Bu Suci tawarannya. Masalah kesana ya modal kami baru bisa buat doa dulu Bu. Tabungan belum mencukupi. Kalau nunggu tabungan cukup mah nggak bakal berangkat-berangkat. Kuncinya itu di niat dan gaya hidup. Makanya kurangin jajan yang nggak penting, biar bisa ngerasain gimana nikmatnya berdiri di depan Ka'bah kayak saya. Tapi kami memang buru-buru Bu. Ya udah deh, kalau mau buru-buru hati-hati di jalan ya. Awas kepanasan, nanti kulitnya makin gosong. Coba ibu-ibu, lihat deh ke arah jam 2 itu. Panjang umur banget tuh. Baru juga diomongin kelakuannya, orangnya udah muncul tuh dengan gaya agungnya yang sok itu, Bu. Duh, penampilannya selalu ya. Paling nanti ujung-ujungnya numpang berdiri sambil nyari bahan buat pamer lagi. Masa saya aja sewarna toko, tapi saya gak sehebat dia kalau habis berpergian tuh. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Udahlah, jangan suka gibah di pagi hari begini. Nggak baik tahu. Tapi ya kalau dipikir-pikir emang bener sih ucapan Bu Wati. Saya ini yang sudah naik haji reguler dari tahun 2012 aja nggak pernah tuh sampai bikin status tiap jam di medsos. Ibadah itu kan urusan kita sama yang di atas. Mabrur itu kelihatan dari ketulusan hati, bukan dari seberapa sering kita pamer foto di depan paspor. Selamat pagi ibu-ibu soleha sekalian. Aduh, kompak banget ya kerjanya. Maaf banget ya, saya baru bisa gabung jam segini. Maklum, badan saya ini masih agak lemas, sisa-sisa jet lag dari penerbangan kemarin. Tapi ya saya harus tetap semangat buat bantu-bantu. Oh, baru datang ya Bu Suci. Kirain gak bakalan ikut karena masih sibuk ngitungin oleh-oleh. Kalau emang masih capek, mending di rumah aja sih, Bu. Aduh, Bu Ahmad ini mulutnya masih pedes aja ya dari dulu. Nah, kurang-kurangin deh Bu, mending dipakai buat zikir. Gini loh ya, capeknya ibadah sama kerja bakti kan beda. Daripada mulut kamu tuh pedes Bu, mending dipakai buat zikir aja sana, biar ibadahnya diterima kayak saya. Soalnya udah 3 kali umroh nih. Emang yakin ibadah kamu diterima, Bu? Jangan-jangan malah langsung hangus di bandara gara-gara di mulutnya itu diomongin terus tanpa henti dari kemarin, ya kan? Bu Ustazah, ceramahnya tadi bagus banget, bener-bener menyentuh hati. Alhamdulillah. Tapi jujur ya, mendengarkan ceramah di ruang ini bikin ingatan saya langsung melayang ke Masjidil Haram. Di sana tuh kalau denger khotbah Jumat, wah suasananya magis banget Bu. Air mata langsung mengalir sedih tanpa diminta. Apalagi pas selesai sholat lanjut minum air zam-zam dingin, rasanya tuh berkah mengalir sampai urat nadi. Alhamdulillah kalau begitu Bu Suci. Semoga ibadah umrohnya kemarin mabrur dan membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitar ya. Pasti dong Bu Ustazah. Makanya saya sekarang rajin ikut pengajian begini biar bisa berbagi ilmu dan pengalaman spiritual ke ibu-ibu yang lain. Bu Ningsih, kue bolu kukus ini buatan kamu ya? Enak banget Bu, teksturnya lembut. Iya Bu, itu saya yang bawa. Tapi ya kenapa lidah saya ini masih belum bisa move on ya dari kurma aju premium yang saya makan langsung di Madinah kemarin. Tuh kan rasa manisnya tuh nggak pas, nggak alami, dan rasanya tuh makanan kayak bukan dari surga. Ibu-ibu di sini tuh harusnya sesekali cobain makanan kayak begitu tuh Bu, biar tahu kalau makanan di dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding makanan di tanah suci. Iya Bu Suci, mohon doanya aja ya. Semoga suatu saat nanti rezeki kami sekeluarga bisa sampai ke sana juga untuk mencicipinya langsung. Ya makanya Bu Ningsih, ibadahnya itu harus lebih ditingkatkan lagi dari sekarang. Lihat saya dong, dalam beberapa tahun aja udah bisa dipanggil berkali-kali. Itu tandanya apa? Tandanya jarum langit saya lancar dan hidup saya diberkahi karena rajin ibadah.
Bu Ati, lihat tuh, si Ibu Umrah datang lagi. Tangannya pegang kertas apaan itu ya? Gambar pesawat gede banget. Iya Bu, jangan-jangan dia mau pergi lagi dalam waktu dekat. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kebetulan banget nih ngumpul semua di sini. Saya mau kasih kabar gembira buat kalian semua. Hah, kabar gembira apa tuh Bu Suci? Jangan bikin kita semua penasaran dong. Itu brosur apaan sih yang dipegang Ibu dari tadi? Mau jalan-jalan lagi ya? Nah, ini dia. Ini brosur travel umrah VIP terbaru yang beroperasi di Ruko Seberang Pasar. Ibu-ibu harus tahu paketnya ini mewah banget. Hotelnya bintang 5, lokasinya persis di depan hotel masjid. Gak perlu jalan kaki jauh-jauh. Dan yang paling gila apa coba? Harganya murah banget, dapat diskon gede karena saya daftar langsung lunas. Jadi bulan depan saya bakal berangkat lagi ke Tanah Suci. Hebat kan? Aduh Bu Suci, denger ya, VIP murah. Kok perasaan saya malah nggak enak ya? Zaman sekarang itu mana ada barang bagus tapi harganya murahan. Hati-hati loh, sekarang lagi marak kasus penipuan travel bodong. Mending pakai travel langganan saya aja, walaupun harganya agak mahal dan menguras dompet, tapi pelayanannya jelas, terpercaya, dan kelasnya nggak usah diragukan lagi. Iya, benar banget apa yang dibilang sama Bu Wati itu Bu Suci. Saya dulu waktu naik haji reguler, biayanya jelas, prosesnya panjang, dan gak ada tuh iming-iming diskon besar yang gak masuk akal. Ibadah itu yang penting kejelasan dan keberkahannya. Jangan terlalu nafsu cuma karena ngejar harga murah atau pengen dibilang cepat berangkat lagi. Aduh, Bu Haji, Bu Wati ini kok pikirannya negatif terus sih sama niat baik orang. Bilang aja kalau ibu-ibu ini sebenarnya sirik dan iri kan karena belum bisa berangkat lagi dalam waktu dekat kayak saya ini kan. Ini agen travelnya sangat terpercaya kok, kantor rukonya aja megah banget. Awas Bu Suci, terlalu sombong mendahului takdir itu nggak baik. Jangan sampai nanti pas hari keberangkatan koper barunya doang yang jalan terbang ke Arab, sementara orangnya malah ketinggalan di bandara gara-gara ditipu. Maksud Bu amat apa ngomong begitu? Itu namanya doa jelek ya, dasar sirik. Nggak level saya debat sama orang-orang di sini. Bu Suci, saya ingin informasi kembali terkait permohonan ini. Ibu yakin ingin mencairkan seluruh tabungan berjangka atau deposito milik ibu itu sekarang juga? Aduh, kamu ini nggak paham ya sama yang saya jelasin tadi. Bu, jangka waktunya 3 bulan lagi loh Bu, baru jatuh tempo. Kalau diambil paksa hari ini, seluruh bunga berjalan dan bonusnya akan hangus. Ditambah ibu harus bayar denda penalti dari pihak bank. Sayang banget uangnya Bu, jumlahnya lumayan besar. Aduh, Mbak Taylor, gak usah deh dipikirin soal bunga atau penalti-penaltian itu. Saya butuh uang cashnya cepet. Mau langsung saya setor ke pihak travel umroh di seberang pasar sana itu loh. Oh, mau dipakai buat ibadah umrah ya Ibu? Hei Allah, saya mau umroh lagi yang kesekian kali. Alhamdulillah, tapi kalau boleh saya bersaran, apa tidak sebaiknya pembayarannya dilakukan via transfer resmi antar bank saja Bu? Mengingat jumlah uang yang ibu ambil ini sangat besar, takutnya hilang. Mbak, denger ya, uang hilang atau kepotong dikit mah biar dicari lagi nanti Mbak. Tapi momen buat bikin orang sekampung makin tahu kalau saya ini disayang sama Allah, maksudnya momen ibadah VIP begini nggak bisa ditunda-tunda. Buruan ya, cepet diproses. Baik Bu Suci, jika ibu sudah mantap dengan keputusannya, silakan taruh tangan di sebelah sini. Mohon ditunggu sebentar ya. Selamat malam bapak-bapak yang rajin. Bu Suci, selamat malam Bu. Jam segini setia aja nih ngejaga kampung. Bagus-bagus, biar kampung kita nih tetap aman dari maling. Waduh, malam-malam begini kok repot banget bawa bungkusan plastik besar-besar begitu Bu. Habis belanja grosiran atau dari mana nih?
Aduh, ini bukan belanjaan biasa, Pak. Ini seragam kain batik sutra premium sama perlengkapan souvenir dan jamaah umroh VIP. Capek banget baru selesai fitting baju. Oh ya, mumpung ketemu di sini, saya mau titip pesan ya buat bapak-bapak sekalian. Tolong nanti sampaikan ke istri-istrinya di rumah besok lusa. Jangan lupa datang ke rumah saya sejak siang. Saya mau ngadain acara syukuran besar-besaran. Doa pelepasan keberangkatan umrah saya yang kesekian kalinya. Waduh, mau berangkat lagi Bu Suci. Ya begitulah Pak, namanya juga kalau hidup kita ini lurus, ibadah kita benar dan selalu disayang sama Allah, jalurnya itu dipermudahkan terus, rezeki kayak mengalir aja gitu, nggak ada putusnya. Hebat bener ya, kayaknya baru 2 atau 3 bulan yang lalu ibu baru pulang dari Tanah Suci. Sekarang udah mau terbang lagi aja. Berkah dan rezekinya benar-benar melimpah ya Bu. Makasih ya Pak, tapi saya heran sama sebagian warga di kampung kita ini. Kok ya bertahun-tahun hidupnya begitu-begitu aja ya Pak, gak pernah ada gitu kemajuan buat berangkat ke Tanah Suci. Makanya nih bapak-bapak sampaikan ke keluarganya ya, perbanyak sedekah, sholatnya dibenerin, biar nasibnya bisa ketularan beruntung kayak saya, biar pandangannya tuh luas melihat dunia, gak cuma mandek di kampung halaman terus dari lahir sampai tua. Iya Bu. Ya udah, saya duluan ya, mau lanjut bungkusin undangan. Mari Pak. Permisi Bu RT, maksudnya Bu Lasmi. Bu Suci, mari masuk Bu. Wah, sore-sore begini masih sibuk aja nih megang cucian orang. Gak capek apa Bu? Tanggung, tinggal 1 ember lagi. Punya juragan sebelah, lumayan buat nambah-nambah ongkos anak sekolah besok. Ada apa ya Bu Suci? Tumben mampir ke gubuk saya. Nih Bu Lasmi, datang ya ke acara syukuran di rumah saya besok lusa jam 1 siang. Makanannya banyak kok. Saya pesan catering hotel. Tolong sekalian doakan saya ya, biar perjalanan umrah saya yang kesekian kalinya ini lancar tanpa hambatan di pesawat nanti. Ya Allah, mabrur bener hidupnya Bu Suci ya. Bisa ke Tanah Suci terus menerus. Duh, seneng ya rasanya bisa sering bertemu ke rumah Allah. Iyalah. Saya mah boro-boro kepikiran ke sana Bu. Buat jamin makan anak-anak besok pagi aja saya masih sering bingung dan harus muter otak. Makanya hidup itu jangan cuma pasrah sama keadaan, berdoa yang rajin, sholatnya dikhusyuin. Mungkin, mohon maaf ya nih, mungkin ada dosa-dosa atau kesalahan masa lalu yang belum ditebus Bu. Makanya rezeki Bu Lasmi dibikin seret sama yang ada di atas tuh, sampai harus nyuci baju orang tiap hari. Udah, jangan didengerin mulut jahatnya Bu Suci. Nih buat Bu Lasmi. Wah, makasih banyak ya Mbak Koko. Padahal kamu ini juga lagi cari uang dari jualan ini. Nanti saya beli ya Mbak Koko. Saya senang kalau Bu Lasmi mau beli, apalagi belinya tinggal tap gambarnya di layar, lebih gampang. Tapi jangan dipaksa ya Bu. Sekali lagi makasih Mbak Koko. Wah, hebat banget ya dekorasinya. Totalitas banget ini si Bu Suci. Ini gorden sama karpetnya kayak baru beli semua deh. Kira-kira habis berapa puluh juta ya cuma buat acara syukuran kayak gini 1 hari. Halo, palingan juga modalnya hasil potong habis tabungan masa tuanya itu. Tapi ibu-ibu tahu nggak? Saya dengar kabar dari orang pasar, si Bu Suci ini daftar umrohnya pakai travel baru yang baru buka di ruko seberang pasar itu loh. Paket VIP tapi harganya miring banget. Asal nggak masuk akal ya buat ukuran hotel bintang 5 di Mekah. Loh, ruko yang cat hijau itu Bu Wati. Wah, kok berani-beraninya ya Bu Suci pakai jasa mereka. 2 hari yang lalu saya lewat sana, dengar kasak-kusuk katanya ruko itu sempat didatangi beberapa orang dari dinas karena masalah izin usahanya ada yang mati atau belum lengkap. Kok dia nggak cari tahu dulu sih? Halo ibu-ibu kesayangan saya, gimana hidangannya? Enak kan? Iya Bu Suci.
Kita semua di sini pasti doain banget kok. Kita doain dengan tulus dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ya emang harus didoain Bu. Ya meskipun doa dari ibu nggak penting sih. Semoga bukan kopernya aja yang paling kelihatan menonjol dan ngejreng, tapi mudah-mudahan sifat sombong, ria, dan hobi ngerendahin tetangga juga bisa ikutan luntur ya. Pas kena angin gurun di sana, biar pulangnya nanti beneran bawa pahala, bukan cuma bawa cerita pamer baru buat modal nyinyirin kita-kita yang miskin harta ini. Aduh, ini jam di bandara apa kecepatan atau gimana sih? Atau jam tangan saya yang lambat ya? Hah, Pak Ahmad, ini gimana sih kelanjutannya? Kita ini rombongan VIP loh, bayarnya mahal dan tunai. Kok pelayanannya kayak travel ekonomi begini? Aduh Bu Suci, jangan tanya saya juga dari subuh tadi sudah pusing. Emang nggak ditelepon? Ini dari tadi nomor telepon pemilik travelnya sama nomor semua staf kantor Ruko kemarin sudah saya hubungi berpuluh-puluh kali. Statusnya nggak aktif semua Bu. Malah nomor saya sekarang kayaknya diblokir. Maksud Bapak apa nomornya nggak aktif? Jangan bercanda ya Pak. Kita ke rukonya saja buat minta penjelasan. Buka pintunya. Jangan bercanda ya kalian penipu. Keluar nggak? Uang saya sudah lunas semuanya. Bu, percuma ibu teriak-teriak sampai tenggorokan putus juga. Pemilik travelnya sudah nggak ada di dalam. Kemana dia? Polisi tadi bilang mereka sudah kabur keluar kota membawa seluruh uang miliaran rupiah milik ratusan jemaah. Kita semua senasib di sini, Bu. Nggak bisa begini ya Allah. Uang tabungan masa tua saya, rumah saya gimana? Saya udah ambil semua simpanan demi travel ini. Gimana saya harus pulang ke kampung? Apa yang harus saya bilang ke Bu Omat, Bu Ati, dan ibu-ibu pengajian yang kemarin saya sindir? Mereka pasti sekarang lagi ngetawain saya. Mereka pasti lagi nungguin berita kehancuran saya. Jamret, tolong! Tas saya jamret! Bapak-bapak, ibu-ibu tolong kejar motor itu! Surat tanah sama sisa uang saya ada di dalam semua, tolong saya! Ya ampun, ibu-ibu lihat deh, itu kan Bu Suci yang katanya mau berangkat umroh VIP bulan ini. Kok bisa sampai nyusup ke dalam got pasar gitu ya? Penampilannya kok jadi mengenaskan begini? Astagfirullahaladzim, berarti bener ya gosip yang beredar kemarin sore. Uang umrohnya ludes dibawa kabur travel bodong. Sekarang malah dapat musibah tasnya dijamret di pasar sampai jatuh ke kubangan kotor begitu. Sungguh tragis. Ya, dengar-dengar surat berharga rumahnya juga ada di dalam tas yang hilang itu. Berarti sekarang dia beneran gak punya apa-apa lagi. Hartanya habis total dalam sekejap akibat ambisinya sendiri. Kasian sih, tapi ya mau gimana lagi, udah ozab itu. Nah, rasakan itu ya Bu Suci. Lihat diri ibu sekarang. Ini namanya kena batunya langsung dari Allah. Kemarin kesombongan ibu setinggi langit, mulut ibu enteng banget buat ngerendahin kita semua yang belum mampu umroh. Sekarang lihat, Allah kasih tunjukin cash di dunia ini. Makanya jangan sombong, Bu.
Diminum dulu Bu teh hangatnya Bu Suci. Dimakan juga ini singkongnya, mumpung masih hangat baru diangkat ini dari dapur. Bu Lasmi, saya benar-benar minta maaf atas semua perlakuan saya. Sudahlah Bu Suci, segala yang berlalu itu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Saya pribadi sudah memaafkan ucapan ibu sejak hari itu juga kok. Saya nggak pernah simpan dendam apapun di hati. Manusia ini kan memang tempat salah dan hilap. Justru itu yang bikin saya makin merasa bersalah, Bu. Di saat orang lain meninggalkan saya, ibu justru menolong saya. Kita ini hidup bertetangga dan sesama manusia kan memang sudah berkewajiban untuk saling tolong menolong dalam kesusahan, Bu. Ya Bu Lasmi, sekarang saya benar-benar sadar dan tobat. Allah sudah menegur kesombongan saya dengan cara yang sangat luar biasa. Sekarang saya tahu kalau kemuliaan seorang manusia itu sampai sekarang nggak akan diukur dari seberapa sering pergi umroh atau seberapa mewah pakaiannya, tapi diukur dari ketulusan hati, kerendahan jiwa, dan akhlak baiknya kepada sesama manusia. Iya, sama-sama Bu. Itu bukannya mobil Mas Rizal ya? Dia ngapain di butik? Bukannya tadi pagi dia bilang sibuk di kantor. Mas Rizal, jadi selama kerja lembur dan proyek keluar kota yang sering kamu bilang selama ini, ternyata cuman buat ini. Kamu tega banget, Mas. Di saat aku berjuang setengah mati antara hidup dan mati, kamu malah senang-senang di luar sama wanita lain pakai uang kita. Mas, ini teh manisnya diminum dulu sedikit hangat-hangat. Biar badan kamu lebih segar. Iya, makasih ya. Aku berangkat dulu, soalnya hari ini ada janji sama klien penting di luar kantor. Kamu di rumah jangan aneh-aneh, jangan lupa minum obat dari dokter yang kemarin dibeli. Kalau ada apa-apa atau tiba-tiba drop lagi, langsung telepon aja, jangan dipendam sendiri. Iya Mas, pasti aku minum kok obatnya. Kamu jangan terlalu maksain diri ya buat di tempat kerja. Akhir-akhir ini kamu kelihatan sibuk banget. Pulang selalu larut malam demi nyari proyek baru buat kita. Aku jadi ngerasa bersalah karena belum bisa bantu apa-apa semenjak sakit begini. Udah, nggak usah dipikirin soal itu. Tugas kamu sekarang cuma fokus sembuh aja. Urusan cari uang dan biaya-biaya itu biar jadi urusanku. Ya udah, kamu hati-hati ya kerjanya. Jangan lupa makan siang. Kamu suka skip makan kalau sibuk kerja. Iya, ya udah aku jalan sekarang ya. Takut kejebak macet di jalan raya. Duh, dadaku kok makin sakit ya. Nisa, ya Tuhan, kamu kenapa Nis? Dadaku sakit banget, Ser. Tolong. Ini pasti karena kamu terlalu kecapean ya. Aku kan udah bilang ke rumah sakit aja. Kenapa kamu gak pernah mau dengerin aku sih? Aku yang antar ya. Aku nggak mau bikin kamu atau Mas Rizal khawatir. Lagian aku udah minum obat kok. Sebentar lagi pasti sembuh. Justru kalau kamu gak ke rumah sakit, kita semua makin repot. Ayo sekarang kita ke rumah sakit. Jangan ngeyel lagi. Aku ambil mobil dulu ya. Mas, maafin aku ya. Gara-gara kondisi aku makin memburuk, aku harus opname lagi. Ya mau gimana lagi Nis, kan emang kenyataannya begitu. Uang tabungan yang kita kumpulin bertahun-tahun malah habis total cuma buat bayar rumah sakit dan nembus obat ini. Makanya dari kemarin aku bilang pola makannya dijaga, pikirannya jangan stres biar cepat sembuh dan bisa pulang. Kalau begini terus-terusan, jujur aja aku juga yang repot. Siang harus jungkir balik cari proyek, malamnya mesti bolak-balik ke sini nemenin kamu tidur di kursi keras kayak gini. Badan aku juga capek Nis, bukan kamu aja.
Iya mas, aku paham banget kamu capek. Aku juga nggak pengen sakit kayak gini. Tiap hari aku berdoa biar beban kamu berkurang. Tapi tolong mas, jangan ketus gitu bicaranya. Aku jadi makin ngerasa bersalah sama kamu. Ah, sudahlah, nggak usah drama pakai nangis segala. Aku cuma ngomong apa adanya sesuai fakta kan? Kamu mau kemana mas? Udah, kamu mendingan tidur sekarang. Aku mau keluar sebentar cari angin di depan. Pusing aku di dalam kamar ini terus. Hawanya sumpek. Maaf kalau aku banyak salahnya mas. Maaf kalau aku banyak ngerepotin kamu. Bisa, kamu kenapa? Kok nangis? Pasti karena Rizal ya? Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma ngerasa nggak berguna aja. Mas Rizal capek kerja, tapi aku malah sakit kayak gini. Jangan ngomong kayak gitu. Yang namanya sakit tuh nggak ada yang tahu. Kamu nggak salah apapun sebagai sahabat kamu. Aku nggak mau kalau kamu nyalahin diri kamu sendiri kayak gini ya. Terus aku harus kayak gimana? Mas Rizal kecewa sama aku karena aku sakit. Enggak Nisa, dia suami kamu. Seharusnya kalau kamu lagi sakit kayak gini, dia ada di samping kamu, bukan malah ninggalin kamu dan bikin kamu merasa bersalah. Udah, mending sekarang kamu makan dulu. Habis itu minum obat biar kamu cepet sembuh. Aku udah bawain kamu bubur nih. Ayo makan. Nih, buat kamu sebagai hadiah. Wah, beneran ini buat aku sayang. Ya ampun, ini kan tas yang kemarin aku tunjukin di media sosial. Makasih banyak ya sayang. Kamu emang suami idaman aku deh. Selalu tahu cara bikin aku senang. Aku suka banget sama tasnya. Apa sih yang nggak buat kamu? Apapun bakal aku usahain. Yang penting kamu bisa bahagia terus pas lagi sama aku. Anggap aja ini hadiah kecil karena kamu selalu ada buat nemenin aku pas aku lagi pusing-pusingnya. Tapi aku agak kepikiran deh. Kamu kan belakangan ini sering banget keluar uang banyak buat beliin aku barang-barang mahal. Iya, emangnya kenapa? Istrimu yang lagi dirawat di rumah sakit itu beneran gak bakal curiga atau tahu soal ini? Nanti malah jadi masalah lagi buat hubungan kita. Hahaha, alah aman, kamu tenang aja. Dia mah orangnya polos dan percaya aja kalau aku bilang uang tabungan kami sudah habis total gara-gara dipakai buat bayar biaya pengobatan dan kamar rumah sakit dia yang mahal itu. Lagian aku udah males banget bahas dia, bikin pusing. Sekarang yang penting itu masa depan kita berdua, oke? Oke, tapi kalau istri kamu itu tahu, aku nggak mau tanggung jawab dan terlibat. Malas banget kalau udah berurusan sama dia. Hahaha, kamu tenang aja, semuanya akan aman. Yang penting sekarang kita bisa senang-senang tanpa harus mikirin dia. Panas banget hari ini. Aku harus segera cari taksi atau ojek terus pulang. Takutnya Mas Rizal udah ada di rumah. Itu bukannya mobil Mas Rizal ya? Dia ngapain di butik? Bukannya tadi pagi dia bilang sibuk di kantor. Mas Rizal, jadi selama kerja lembur dan proyek keluar kota yang sering kamu bilang selama ini, ternyata cuman buat ini. Kamu tega banget Mas. Di saat aku berjuang setengah mati antara hidup dan mati, kamu malah senang-senang di luar sama wanita lain pakai uang kita. Jadi ini yang bikin kamu cuekin aku Mas. Kamu jahat. Gimana Mas Anto? Semuanya udah beres kan? Berkas dari pihak aku udah lengkap semua. Kontrak kerjasamanya juga udah aku pelajari semalam.
Tinggal kita tanda tangan aja nih hari ini biar proyek bisa langsung jalan minggu depan. Jujur aja aku udah bayangin keuntungan besar dari proyek kita kali ini. Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih atas informasinya. Kenapa Mas? Ada masalah apa? Mohon maaf banget Pak Rizal, saya punya kabar buruk. Barusan pihak investor pusat menelpon saya. Iya, terus ada apa Mas? Mereka memutuskan untuk membatalkan proyek ini secara sepihak karena ada pengalihan dana internal ke cabang lain. Kerjasama kita terpaksa dibatalkan hari ini. Loh, kok bisa mendadak begitu Mas Anto? Jangan bercanda dong, nggak lucu ini. Saya serius Pak, saya tidak bercanda. Kan kita udah sepakat dari bulan lalu dan hari ini agendanya cuma tinggal tanda tangan hitam di atas putih aja. Tolonglah Mas, saya udah keluar modal banyak banget buat urus proposal dan persiapan awal proyek ini. Uang saya udah tertanam di sini semua. Saya benar-benar minta maaf Pak Rizal. Keputusan dari investor pusat itu mutlak dan sudah bulat. Saya di sini cuma perantara, jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa atau mengubah keputusan mereka. Mungkin ini belum rezeki Pak Rizal. Saya permisi dulu ya. Ada rapat lain yang harus saya hadiri. Ini ada apa sih? Kenapa jam segini rukonya sepi banget kayak kuburan? Mana pelanggan-pelanggan yang biasanya ngantri atau langganan tetap di sini? Mohon maaf Pak Rizal. Sebenarnya sejak minggu lalu hampir semua pelanggan tetap kita pindah ke tempat laundry sebelah. Kalian kerjanya gimana sih? Kok malah leha-leha begini? Kita lagi kena masalah besar Pak. Banyak pakaian pelanggan yang komplain karena rusak, warnanya luntur. Bahkan ada beberapa potong baju mahal yang hilang secara misterius dari lemari penyimpanan. Hah? Kok bisa hilang dan rusak? Memangnya kalian gak cek dulu sebelum dicuci? Kalian kan udah tahu prosedur kerjanya gimana. Gara-gara kecerobohan kalian, omset kita jadi anjlok begini. Kami bersumpah udah ngerjain semuanya sesuai prosedur Pak. Kami juga bingung kenapa mesin cucinya tiba-tiba sering error dan bikin baju robek. Akibat komplain itu kita terpaksa harus ganti rugi banyak ke pelanggan Pak. Usaha kita benar-benar rugi bulan ini. Bahkan uang kas kita aja nggak cukup buat bayar gaji kami berdua. Kacau, semuanya kacau. Kalian tutup rukonya, pulang. Kita nggak dipecat kan Pak? Saya minta kalian pulang. Mau di sini juga nggak ada pelanggan kan? Kenapa semuanya jadi berantakan kayak gini? Pasti ada yang nggak beres. Kamu baru pulang, Mas? Gimana? Urusan di luar hari ini sukses? Penandatanganan proyek besar yang kamu ceritakan kemarin? Nggak usah nanya-nanya soal proyek, bisa nggak sih? Aku lagi pusing banget, stres. Semuanya gagal total, proyeknya batal, usaha laundry juga bangkrut. Aku cuma nanya baik-baik, Mas. Nggak perlu sampai bentak begitu. Kamu itu mending diem aja di rumah, nggak usah banyak mau tahu urusan pekerjaan aku. Kerjaan kamu cuma ngabisin uang aja dari kemarin. Kalau emang semua usaha kamu gagal, mungkin itu karena ada sesuatu yang salah sama cara kamu nyari rezeki belakangan ini. Sesuatu yang nggak berkah misalnya. Maksud kamu apa ngomong begitu, hah? Mau nyalain aku? Kamu sekarang jadi sensitif ya, Mas? Gampang marah, padahal aku cuma kasih pertanyaan biasa. Diam, kamu tuh harusnya ngaca. Gara-gara biayain penyakit kamu yang gak sembuh-sembuh itu, makanya keuangan aku jadi sial begini. Udah, aku mau ke kamar, malas ngeliat muka kamu. Aku mau tahu, sampai kapan kamu bakal bertahan, Mas? Karena sekarang aku bukan Nisa yang dulu, yang selalu ngerasa bersalah karena kamu.
Vin, kamu kenapa sih kok jauhin aku beberapa hari ini? Pesan aku nggak dibalas, telepon aku juga selalu kamu tolak. Aku lagi ada masalah besar banget, Vin. Bisnisku hancur, proyekku gagal. Aku lagi butuh banget dukungan dan sandaran dari kamu sekarang. Ya justru karena bisnis kamu lagi hancur, makanya aku malas ketemu sama kamu. Kamu pikir aku mau apa pacaran sama cowok yang lagi bangkrut begitu? Gak mau ya? Gak ada duitnya. Kamu kok ngomongnya gitu, Vin? Ya denger ya Rizal, uang tabungan kamu kan udah habis total. Berarti kamu itu udah gak bisa lagi beliin aku tas mahal, nggak bisa ajak aku jalan-jalan atau makan di restoran mewah kayak kemarin. Aku nggak mau. Jadi selama ini kamu cuma manfaatin uang aku aja. Kamu nggak beneran sayang sama aku. Aku udah korbanin banyak hal buat kamu. Bahkan uang buat... Iya, uang buat pengobatan istri kamu maksudnya. Iya, aku tahu kok. Tapi ya itu kan pilihan kamu sendiri, bukan salah aku. Sekarang kenyataannya kamu udah gak punya apa-apa lagi. Jahat ya kamu, Vin. Di saat aku lagi kesusahan, kamu malah memperlakukan aku kayak gini. Mendingan hubungan kita udahan aja deh sampai di sini ya. Aku ogah deh diajak hidup susah atau harus nemenin kamu merintis dari nol lagi. Aku capek. Dadah Rizal, pergi jauh-jauh. Vina, kurang ajar kamu. Siapa yang lempar kepalaku? Berisik tau nggak? Gara-gara kamu pelanggan saya jadi gagal beli basreng dan keripik kacanya. Lah, kok nyalain saya? Lagian siapa yang suruh kamu jualan di sini? Alah, banyak alasan. Kamu harus ganti rugi beli basreng dan keripik kaca saya. Kok jadi saya yang harus tanggung jawab? Nggak, saya nggak mau. Saya nggak mau tahu. Kamu harus tanggung jawab beli basreng dan keripik kaca saya sekarang juga. Kalau nggak bisa beli langsung, belinya online aja. Tinggal tap gambarnya di layar. Iya, nanti saya beli. Sekarang saya banyak kerjaan. Semua dokumen sudah saya, Ibu Nisa, sesuai dengan surat wasiat mutlak dari almarhum orang tua Ibu. Dalam dokumen itu ada apa aja, Pak? Apa sudah sesuai? Seluruh aset mulai dari rumah utama, tanah di beberapa lokasi hingga usaha keluarga besar Ibu sekarang sudah resmi dialihkan penuh atas nama Ibu pribadi. Mas Rizal tidak mendapatkan apapun kan, Pak? Iya, Ibu, suami Ibu tidak memiliki hak spesial pun atau keterlibatan hukum apapun atas seluruh aset-aset berharga ini. Terima kasih banyak atas bantuannya ya, Pak. Saya bersyukur semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Sama-sama, Bu Nisa, ini sudah jadi kewajiban saya untuk membantu. Selama ini saya sengaja diam bukan karena saya lemah atau tidak tahu apa-apa, tapi saya cuma menunggu momen yang pas saat fisik saya sudah benar-benar pulih total dari sakit kemarin. Tindakan Ibu sangat bijaksana dan taktis. Lalu untuk langkah selanjutnya mengenai urusan rumah tangga Ibu bagaimana? Apakah berkasnya perlu saya serahkan sekarang? Iya, Pak, tolong segera urus. Saya mau Bapak siapkan surat gugatan cerai resmi untuk Rizal minggu ini juga. Saya tidak mau menunda-nunda lagi. Baik, Ibu Nisa. Pengkhianatan dia di masa-masa sulit saya sudah cukup jadi alasan kuat untuk mengakhiri pernikahan ini. Saya ingin semuanya selesai dengan cepat dan bersih, biar saya bisa melanjutkan hidup saya sendiri dengan tenang dan fokus mengelola usaha keluarga. Hari ini juga berkas gugatan cerainya akan kami daftarkan ke pengadilan agama. Ibu tinggal menunggu jadwal sidangnya saja. Kenapa baju Nisa nggak ada? Pergi kemana dia? Surat gugatan cerai. Nisa menggugat cerai aku. Kenapa tiba kayak gini? Ini sertifikat rumah dan dokumen usaha warisan atas nama Nisa seutuhnya. Jadi selama ini rumah besar yang kami tempati ini adalah milik keluarga Nisa secara penuh. Dan aku dipaksa angkat kaki dalam waktu 3 hari. Nggak mungkin. Bagaimana bisa Nisa tahu semuanya? Jadi selama ini dia diam bukan karena dia bodoh. Dia tahu kalau aku selingkuh. Dia tahu kalau aku pakai uangnya buat wanita lain. Kamu tega banget sama aku.
Di saat aku lagi bangkrut dan butuh kamu malah ninggalin aku kayak gini. Nisa, di mana kamu sekarang? Kenapa kamu tega, Nisa? Nisa, akhirnya kamu pulang. Nisa, tolong aku, Nisa. Aku mohon jangan lakukan ini sama aku. Tolong cabut gugatan cerai kamu, Nis. Aku hilaf. Aku benar-benar minta maaf atas semua kesalahanku selama ini. Aku tahu aku salah. Aku udah jahat sama kamu pas kamu lagi sakit. Gak usah begini, gak ada gunanya lagi. Semua udah terlambat, keputusan aku udah bulat, dan proses persidangan kita akan tetap berjalan. Nis, tolong kasih aku satu kali aja kesempatan kedua. Aku benar-benar nggak punya tempat tinggal lagi kalau diusir dari rumah ini. Semua udah terjadi, Mas, dan aku gak akan mau kasih kamu kesempatan lagi sama kamu. Kamu udah buang semua kesempatan itu. Uang tabunganku habis total, proyekku gagal, usaha laundryku bangkrut, dan Vina wanita itu udah ninggalin aku begitu aku tahu aku nggak punya uang lagi. Jadi kamu minta dikasih kesempatan karena kamu udah gak punya apapun, bukan karena kamu menyesal, Mas? Bukan itu maksud aku, Nisa. Cuma kamu yang tulus sama aku, Nis. Aku janji bakal berubah. Aku bakal temenin kamu seumur hidupku. Tolong jangan usir aku ke jalanan kayak gini. Kamu baru sadar aku tulus setelah semua harta kamu habis dan perempuan itu ninggalin kamu, Mas. Kemana aja kamu waktu aku berbaring di rumah sakit, menahan sakit sendirian, sambil dengerin kamu bentak-bentak aku karena aku dianggap beban? Aku minta maaf, Nisa. Tolong maafin aku. Semua uang itu... Kamu malah pakai uang pengobatan aku buat bersenang-senang sama dia, Mas. Aku diam selama ini bukan karena aku bodoh, Mas. Aku cuma pengen lihat seberapa jauh keserakahan kamu bakal ngehancurin diri kamu sendiri. Dan lihat sekarang, inilah hasilnya. Nisa, tega kamu, Nis. Kamu tega ngeliat suami kamu hancur dan luntang-lantung di jalan tanpa punya apa-apa lagi. Bukan aku tega, Mas, tapi kamu sendiri yang udah memilih jalan ini. Kamu yang nanam, ya kamu yang petik hasilnya. Selamat menikmati apa yang udah kamu perbuat, Mas. Tunggu, Nisa, tolong maafin aku. Ini balasan untuk kamu, Mas. Anggap semua yang kamu rasakan itu yang harus kamu bayar dari rasa sakit hati aku selama ini. Ibu Nisa, semua laporan keuangan dan perkembangan cabang baru untuk bulan ini sudah selesai diperiksa. Hasilnya sangat memuaskan, Bu. Keuntungan kita naik 2 kali lipat dibanding bulan yang lalu. Bagus sekali. Terima kasih atas kerja keras kalian semua ya. Sama-sama, Bu. Tolong pastikan bonus untuk karyawan bulan ini dibagikan tepat waktu. Saya mau usaha kita ini membawa berkah untuk banyak orang. Baik, Bu Nisa. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Selamat sore, Bu. Di dunia ini karma tidak selalu datang dalam bentuk rasa sakit fisik atau mimpi buruk yang menakutkan. Kadang azab yang paling nyata adalah ketika kamu dipaksa melihat orang yang pernah kamu sia-siakan tumbuh menjadi sangat bahagia dan sukses, sementara kamu sendiri harus terjebak selamanya dalam penyesalan atas kebohongan kamu sendiri. Mengkhianati pasangan yang sedang berjuang di titik terendah hidupnya sama aja dengan menutup jalan berkah dan menghancurkan masa depan kamu sendiri sampai tidak tersisa.